Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today adalah hari ke-12 aku belajar bahasa Inggris dengan ChatGPT. Lama-lama lagi langsung aja, let's go. Halo ChatGPT. Halo, apa kabar? Senang ngobrol lagi sama kamu. Oke, ayo kita lanjutkan sesi belajar kita selama 15 menit. Oke, siap. Kita mulai dari kosakata ya. Ini kosakata ke-11, deadline. Artinya batas waktu. Contoh, my deadline is tomorrow morning. Coba bikin kalimat pakai deadline. I have a deadline this morning. Bagus, versi yang sedikit lebih alami bisa begini. I have a deadline this morning. Kamu sudah oke. Sekarang kosakata berikutnya, group project. Artinya tugas kelompok. Contoh, we have a group project in graphic design class. Coba dong bikin satu kalimat pakai group project. I have a group project in this event. Maksudnya sudah tepat, tapi lebih alami kalau bilang I have a group project for this event. Oke. Atau in this class. Oke, kalau gitu lanjut ke kosakata berikutnya ya. Presentation slide. Artinya slide presentasi. Contoh, I made 5 presentation slides last night. Bikin satu kalimat pakai kata presentation slide coba. I have a segment. It is presentasi slide about UI and UX. Bagus, bisa dirapikan sedikit menjadi I have an assignment to make a presentation slide about UI and UX. Keren, sekarang tambahin aja detail waktunya. Misalnya due tomorrow morning. Bisa. Ya udah, kita lanjutin lagi. Sip, kalau gitu lanjut ke kosakata berikutnya. Campus Library Card. Kartu perpustakaan kampus. Contoh, I need to renew my campus library card. Coba bikin kalimat sendiri ya. I have a campus library card. Ya, itu sudah pas. Sekarang tambahin kata kerja biar lengkap. Misalnya use atau renew. Contoh, I renew my campus library card online. Atau I use my campus library card to borrow books. Gitu. Lanjut ke kosakata berikutnya, group discussion. Artinya diskusi kelompok. Contoh, we had a group discussion about UI principles. Coba bikin satu kalimat sendiri pakai group discussion. I and my friend, it is a group discussion. Bagus idenya. Tinggal sedikit dirapikan jadi I had a group discussion with my friend. Mantap. Oke, sekarang kosakata terakhir kita untuk sesi ini, study schedule. Artinya jadwal belajar. Contoh, I check my study schedule every Sunday night. Coba bikin kalimat pakai study schedule. Wei, waktu kita tinggal sedikit lagi. Mau lanjut ke latihan percakapan atau tambah kosakata baru lagi? Tambah kosakata baru lagi. Oke, kosakata baru. Office hours. Artinya jam kantor atau jam layanan. Contoh, the IAT office hours are from 9 to 5. Coba bikin kalimat pakai office hours. I need office hour at afternoon to Hampir pas, evening. Oke, maksudnya mungkin the office hours are in the afternoon until evening. Atau lebih spesifik, sebutkan jamnya. Misal, from 1 p.m. to 4 p.m. Coba ulang dengan struktur itu. I need apa tadi? Office hours. Office hour.
I need office hour at 10 p.m. Ya, until lanjut. 12 p.m. Oke. I need office hours at 10 p.m. until 12 p.m. Yes. Tapi ingat, p.m. lanjut sebut office hours biasanya bukan malam ya. Seringnya siang sampai sore. Coba versi yang lebih wajar, misalnya from 1 p.m. to 4 p.m. Okay, I need office hour at 10 a.m. until 12 p.m. Ya, bagus. I need office hours at 10 a.m. until 12 p.m. Bagus strukturnya. Tinggal pastikan aja jamnya benar dan masuk akal sesuai kebijakan dosen atau kampus. Oke? Cukup untuk vocabnya sampai di sini. Kita break sebentar atau langsung lanjut latihan percakapan? Kita lanjut. Kita masih ada waktu Lanjut. sekitar 9 menit. Oke, latihan percakapan ringan ya. Aku tanya, how do you plan your study schedule this week? I have study schedule in the week. In the week is design graphic in the class. Oke, bagus idenya. Coba versi yang lebih natural. Misalnya, this week I have a graphic design class and I plan to review my notes every evening. Coba jawab pakai pola serupa. I have study schedule in today is graphic designer class, and I review my notes every evening. Bagus, sudah sangat jelas. Tinggal rapikan sedikit jadi, I have a graphic design class today and I review my notes every evening. Nah, coba tambahin satu kalimat tentang bagaimana kamu membagi waktu belajar dan istirahat. Membagi waktu belajar dan istirahat. I am Oke, coba contoh. I am in the morning until afternoon. I am have a schedule. It is in the class, and evening until night. I don't know activities. Baik, kamu bisa bilang misalnya, in the morning I attend class, in the evening I rest or review notes. Coba susun dengan pola itu. In this morning I have a class, and evening I'm rest and review my notes. Bagus, itu sudah pas. Biar lebih natural, bisa juga in the morning I attend class and in the evening I review my notes and rest. Sekarang tambahin satu detail tentang waktu kosong kamu untuk refreshing, misalnya main bola atau jalan sore. Playing with my friends. Bagus. Biar jelas waktunya, coba in the afternoon I play football with my friends after study. Sambungkan ke rutinitas malam kamu juga. Misalnya, after that I get home and review my notes at night. Coba gabungkan semuanya jadi satu cerita pendek 2-3 kalimat. In evening, I am talking my friend. After that, I am go to my dorm, rest my body. Baru strukturnya sudah jelas, versi yang lebih natural bisa begini. In the evening, I talk with my friend, then I go back to my dorm to rest.
Jaga juga kontras aktivitas dan istirahatnya. Mantap, kamu sudah progres. Mau lanjut latihan tanya jawab seputar jadwal mingguan besok? Boleh. Boleh, kita mulai besok dengan fokus tanya jawab tentang jadwal mingguan kamu. Coba aku tanya, what is your fashion in this economy? Pertanyaan yang bagus. Kalau maksudnya apa hobi kamu saat ini, bisa tanya what is your favorite fashion style. Kalau maksudnya trend fashion sekarang, bisa tanya what is the fashion trend these days. Kamu maksudnya yang mana? Biar aku jawab lebih pas. Coba aku tanya, in this economy, UI and UX is comfortable for economy or not? Aku cek dulu ya sebentar. Pertanyaan kamu akan lebih natural kalau diungkapkan seperti ini. Is UI UX a good field in the current economy? Atau is UI UX still a good career in today's economy? Jawaban singkatnya, ya, UI UX masih karier yang bagus, tapi saingannya lebih ketat dibanding beberapa tahun lalu. Banyak perusahaan masih butuh desainer UI UX, tapi biasanya mereka cari yang punya portofolio kuat, skill yang oke, dan komunikasi yang baik. Karena kamu lagi belajar desain grafis dan UI UX di kampus, membangun portofolio dari sekarang akan sangat membantu saat melamar magang atau kerja nanti. Sekarang coba jawab pertanyaan ini dalam bahasa Inggris. Why do you want to learn UI UX design? Because my dream is designer graphic. Bagus sekali, itu sudah jelas dan to the point. Kamu juga bisa tambahin satu alasan pribadi, misalnya suka bikin portofolio atau pengen kerja di industri digital. Mau latihan tanya jawab seputar portofolio sekarang 2-3 putaran atau cukup sampai di sini? Aku ingin nanya yang lain. Apakah di luar negeri ada lowongan untuk pekerjaan UI UX? Coba aku cek dulu ya. Ya, ada banyak lowongan UI UX di luar negeri, apalagi di negara dengan industri teknologi besar seperti Amerika, Kanada, Australia, Singapura, juga beberapa negara Eropa. Tapi kamu butuh portofolio yang kuat, skill tools seperti Figma, pemahaman UX research, dan bahasa Inggris yang baik. Karena kamu masih kuliah di jurusan multimedia grafis, fokus bangun portofolio selama kuliah. Kalau portofoliomu kuat dan bahasa Inggris terus berkembang, peluang mengamar ke luar negeri akan lebih terbuka. Mau aku buatin roadmap 2-3 tahun supaya lebih terarah? Oke, kamu buat roadmapnya tapi agak sedikit pakai bahasa Inggris agar aku terbiasa. Oke, aku buat versi campuran Inggris Indonesia ya. Roadmap to become a UI UX designer. Tahun 1, bangun pondasi. Belajar dasar UI UX, kuasai Figma, perbaiki bahasa Inggris harian 15-30 menit, dan buat 3-5 proyek UI simple. Targetnya, I can design simple mobile and website interfaces. Tahun 2, kembangkan portofolio. Belajar UX research, wireframing, ikut lomba desain atau freelance, unggah karya ke Behance atau Dribbble, dan rutin latihan ngomong Inggris tiap minggu. Targetnya, I have a strong portfolio with real projects. Tahun 3, cari pengalaman dengan magang atau proyek tim, belajar komunikasi dengan klien dan developer. Targetnya, I have professional experience and teamwork skills. Tahun 4, siapkan peluang internasional, perkuat portofolio, bikin CV bahasa Inggris, latihan interview, cari remote job atau internship overseas. Targetnya, I am ready to apply for international UI UX jobs.
Kalau mau tambah daftar kosakata Inggris Indonesia untuk roadmap ini, aku siap bantu. Sepertinya waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, senang bisa bantu belajar bareng. Sampai ketemu lagi ya. Okay, see you next time. See you.